berjamaah, bukan orang beriman yang menjaga sedekah, tetapi orang beriman yang hanya mengucapkan Allah saja, ini dia tidak yang hidup di atas muka bumi ini. Itu kalau sudah tidak ada lagi, Allah sudah hapus dunia ini dan Allah sudah kiamatkan ini dunia. Sehingga dalam hadis yang makmumnya Nabi katakan tidak akan dikiamatkan ini dunia selama masih ada orang beriman, walaupun imannya hanya bisa mengucapkan Allah Allah saja. Dunia ini belum dikiamatkan oleh Allah Subhanahu. Apatah lagi kalau orang beriman itu dia adalah seorang yang menjaga sholat berjamaah. Dunia ini belum dikiamatkan lagi oleh Allah. Apatah lagi kalau orang beriman itu adalah seorang ahli ilmu, seorang santri. Apatah lagi kalau orang beriman itu adalah seorang hafid Quran. Dunia ini belum dikiamatkan oleh Allah. Maka wajarlah Abdullah bin Umar katakan kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, alangkah untungnya engkau adalah yang paling mulia dan paling agung, tetapi orang beriman jauh lebih agung daripada engkau. Salawat dan taslim terlalu pula kita kirimkan ke hadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswah, panutan kita. Dengan barokahnya berkah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat, masya Allah, di mana-mana hidup pesantren, di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada madrasah, di mana-mana ada orang beriman, di mana-mana lahir para wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ini daripada barokahnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dakwah Nabi sebelum turun perintah salat? Ya ayyuhan nas, la ilaha illallah tuflihul. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah kalian akan beruntung. Dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, sampai hari kiamat semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam satu kitab namanya kitab Baiduri, syarahnya Fathul Qarib, sampai jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kata ulama dalam bab salat kitab Baiduri, syarah daripada kitab Fathul Qarib, itu berjumlah berapa helai daripada jenggotnya Nabi, berjumlah sebanyak jumlahnya para sahabat. Berapa jumlahnya? 124.000 daripada jumlah sahabat. Sampai ulama katakan di dalam kitab itu sudah begitu pula jumlah daripada jumlah daripada sehelai satu helai jumlah daripada jenggot Nabi ini sebanyak jumlahnya sahabat. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa dan luar biasanya agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada jumlah daripada jenggotnya saja ini, itu ada 124.000 helai. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini begitu sempurna daripada ciptaannya. Tidak ada mata yang lebih indah melainkan mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wajah yang lebih ganteng melainkan seganteng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi. Apa beda kegantengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Kata guru saya, dan beliau adalah mufti Syariat di Indonesia ini beliau, dan beliau ini sekarang sudah kembali kepada Allah. Semoga Allah rahmati beliau, Allah terima dakwah beliau. Beliau ini dalam satu kelas ini di Indonesia cuma ada 40 orang termasuk beliau. Beliau katakan beda kegantengan Nabi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kegantengannya laksana bulan purnama di malam hari.
bisa dipandang, bisa kita pandang bulan purnama begitu indah. Tetapi kegantengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khataman Nabi Sayyidul Anbiya, itu kegantengannya laksana kita memandang matahari di siang hari. Bisa nggak kita pandang matahari? Nggak bisa. Bukan berarti Nabi ini kalau seperti matahari gantengannya panas kalau kita pandang. Ini perumpamaan. Dia begitu gantengnya Nabi, begitu terang daripada sinar wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tidak ada sahabat yang berani berbicara dengan Nabi langsung memandang daripada wajahnya, kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu-satunya sahabat yang bisa memandang Nabi dengan tatapan mata langsung tanpa perantara ini adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau yang lain tidak mampu memandang. Begitu terangnya cahaya wajah Nabi, begitu gantengnya cahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam tafsir, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ke Madinah, hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat singgah di Gua Sur, Jabal Sur. Ada satu ekor laba-laba di jalan dijelaskan dalam tafsir itu. Ada satu ekor laba-laba. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di dalam gua dan masuk di dalam gua, seekor laba-laba ini melihat, oh inilah yang dikatakan Nabi akhir zaman. Inilah dikatakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu gembiranya seekor laba-laba melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang singgah di gua itu, maka dia akan laba-laba dikatakan, saya akan demi Allah saya berjanji, saya tidak akan biarkan Nabi keluar melainkan saya menyentuh daripada kulitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia agungkan Nabi Sallallahu Alaihi kita. Saya akan harus berusaha tidak akan keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan gua sebelum saya mengecup dan memegang daripada kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih. Sampai ketika Nabi hendak mau keluar, tiba-tiba seekor laba-laba ini langsung melompat dan ingin menyentuh daripada badan Nabi, kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak bisa, langsung jatuh. Istilahnya salah sasaran. Dia lompat bukan langsung ke badan Nabi, tetapi langsung ke tanah. Maka laba-laba itu mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi naik ke atas, naik ke unta, berangkat. Dia tidak sempat, langsung tidak dapat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menangis laba-laba itu, menangis. Akhirnya dia tidak makan sampai dia meninggal dalam keadaan hatinya rindu kepada Rasulullah SAW. Ini seekor laba-laba. Bagaimana dengan kita ini umatnya Rasulullah, begitu rindunya kita ya, begitu cintanya kepada Rasul. Seekor laba-laba sampai dia tidak mau lagi makan. Begitu melihat wajahnya Nabi, sampai rela mati dalam keadaan kerinduan kepada Nabi SAW. Seekor laba-laba itu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ulama telah jelaskan dalam tafsir. Yang kita sahabat, ada satu sahabat di medan perang. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di medan perang, maka anak panah, anak tombak sudah menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu sahabat ini langsung lari dan berdiri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdiri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi tameng untuk Nabi, untuk menjadi perisai untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika anak panah ini ditancapkan di panah oleh orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kena bukan Nabi, tetapi yang kena adalah mata daripada sahabat. Ketika sahabat ini namanya Mu'adz bin Jabal, ketika dipanah oleh orang kafir hendak ingin menolong daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka panah itu mengena langsung di mata daripada Mu'adz bin Jabal. Maka saking parahnya itu panah itu
matanya sampai bola matanya itu keluar bergantungan di pipinya. Maka Nabi melihat ini, Masya Allah. Maka Nabi langsung memegang daripada bola mata sahabat ini yang jatuh di pipinya, lalu memasangkan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan matanya Muaz bin Jabal, disebabkan karena dia menolong kekasihmu Rasulmu. Maka tiba-tiba dengan doa Nabi, maka mata daripada sahabat itu langsung tiba-tiba sembuh. Darah yang mengucur di pipinya ini langsung kembali masuk ke dalam mata daripada sahabat. Maka setelah Nabi menyentuhnya, maka Nabi melepasnya. Saking hebatnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sahabat ini yang dipanah oleh matanya tadi ini untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak tahu mata yang mana yang kena panah. Saking kembali nomor, bahkan Allah mengganti lebih baik daripada mata yang sebelum dipanah ini, Allah ganti sampai sahabat ini yang dipanahnya lupa yang kena panah tadi itu mata mana ya, mata yang di kanan apa yang di kiri. Saking sedikit pun tidak ada rasa sakit. Sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, aku nggak tahu mata yang mana tadi yang kau doakan, mata yang mana tadi tertancap panah, kanan apa kiri. Sampai sedikit pun tidak ada rasa sakit. Masya Allah. Inilah luar biasanya daripada doa Nabi SAW dan luar biasa daripada kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka duduknya kita di sini ya, sebagai bukti kita cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur kita yang Allah kasih ini tidak lama, 60-70 tahun. 60-70 tahun. Umur kita yang Allah kasih. Umurnya umat daripada baginda Nabi Sallallahu. Tetapi umur 60-70 tahun ini umur yang sangat singkat, tetapi menentukan kehidupan nanti kita, masa depan kita di akhirat. Umur yang singkat menentukan masa depan kita nanti di akhirat. Beda dengan umurnya kaum Nabi Musa, kaum Nabi Daud, kaum Nabi Isa. Orang terdahulu sebelum umatnya Rasulullah ini umurnya sampai ratusan tahun. Sampai ratusan tahun. Sehingga ini saking panjangnya daripada ibadahnya, sujud saja diceritakan ini, sujud berlama sampai sujudnya nih kaum terdahulu ini nanti bangkit dari sujudnya dengan masa ratusan tahun baru bangkit dari sujud. Sujudnya kepada Allah sampai lamanya sujudnya ini kaum terdahulu ini, sampai tempat yang disujud ini mencekuk. Hari ini bagaimanapun lamanya kita sujud, sajadah kita ini enggak bakalan bolong. Tetapi kalau terdahulu saking kuat daripada sujudnya, maka tempat yang disujud itu langsung mencekuk. Nah, apabila mereka berzikir kepada Allah, maka mulutnya ini mengeluarkan cahaya. Saking khusyuknya mengeluarkan cahaya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharapkan kepada mereka ini pertama kali menginjak kakinya ke dalam surga sebelum kita ini umatnya Rasulullah yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Mereka ini kuat dalam ibadah sampai ratusan tahun mereka tahan, kuat dalam berzikir sampai cahaya keluar. Kali ini kita berzikir mana ada cahaya keluar? Paling yang keluar cuma asap aja. Masya Allah. Inilah keutamaan yang Allah berikan sampai di zaman Nabi Musa. Nabi Musa berjalan, maka Nabi Musa melihat seorang ibu menangis di atas kubur, di atas kuburan. Maka Nabi Musa bertanya kepada seorang ibu, wahai ibu, apa yang kau tangisi hari ini di atas pemakaman? Wahai Musa, kekasih Allah, tidakkah engkau tahu sesungguhnya yang dia di dalam kubur ini adalah bukan kekasih saya, bukan suami saya, tetapi anak saya. Dia ini masih muda, wahai Nabi Musa, masih muda tetapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang umumnya pendek-pendek, yang macam kita lah sekarang dimaksud Nabi Musa, umumnya pendek-pendek, tetapi amalannya Masya Allah luar biasa. Amalannya ini menyebabkan dia lebih dulu masuk dalam surga. Umurnya pendek-pendek, amalannya banyak. Begitu seorang ibu mendengar apa yang dikatakan Nabi Musa langsung berhenti menangis. Maka sang ibu ini katakan, wahai Nabi Musa, andaikan Allah hidupkan saya di kaum itu, di umat itu, maka saya akan gunakan umur saya ini untuk hanya fokus ibadah saja. Berapa umurnya wahai Nabi Musa? 60-70 tahun. Oh, andaikan aku dihidupkan di zaman itu, maka umur saya habiskan untuk ibadah kepada Allah. Tidak mau kerja, tidak mau apa, pokoknya habis untuk ibadah. Saking takjubnya dengan kaum terdahulu. Maka ketika nabi-nabi terdahulu mendengar akan ada umat seperti itu yang ibadahnya Masya Allah, maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya nabi untuk umat ini. Jadikanlah saya nabi untuk umat itu. Maka Allah katakan, wahai Musa, aku telah siapkan nabi untuk umat itu. Dan itulah nabi yang terakhir. Ya Allah, maka jadikanlah saya kaumnya, jadikanlah saya umatnya untuk nabi itu. Maka doa Nabi Musa ini tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi yang diterimanya doanya Nabi Isa alaihissalam, yang nantinya Nabi Isa akan turun bukan lagi sebagai nabi, tetapi sebagai umatnya Rasulullah SAW yang akan melanjutkan, yang akan meneruskan daripada apa yang hari ini dikaikan daripada umat Rasulullah SAW. Bukan sebagai nabi satu, tetapi sebagai umatnya Rasulullah SAW. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita buat setiap pekan di masjid kita ini, kita buat taklim seperti ini, digilir oleh para ustaz. Makanya kalian ini bersyukur kepada Allah telah berikannya. Jangan pernah merasa apa yang kalian rasakan hari ini adalah begitu saja Allah sia-siakan kita. Apa yang kalian korbankan hari ini, apa yang kalian rasakan hari ini, maka semoga Allah mengganti yang lebih baik nanti setelah kalian lulus di pesantren ini. Kalaupun Allah belum kasih, semoga Allah ganti nanti setelah nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Muta'allim karangan Al-Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwasanya ketika ada seorang hamba ditimbang amalnya oleh malaikat, maka amalannya ini kurang sedikit lagi baru bisa masuk surga. Ditimbang amal dan dosanya, kurang sedikit perbandingannya dengan dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kurang sedikit maka tidak jadi dimasukkan, maka malaikat langsung membawanya ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berteriak, Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat, wahai malaikat, jangan dulu bawa dulu ke dalam neraka. Maka tanyalah hamba-Ku ini. Allah Maha tahu, tanpa bertanya pun Allah sudah tahu. Tanyalah hamba-Ku ini, apakah dia ini memiliki, apakah orang ini pernah duduk dalam majelis? Apakah hamba-Ku ini pernah duduk dalam satu majelis para ulama? Maka malaikat bertanya, wahai fulan, selama hidupmu pernah enggak duduk dalam majelis ilmu, dalam majelis ilmu para ulama? Tidak, wahai malaikat. Ya Allah, malaikat melapor, ya Allah, dia tidak pernah. Maka Allah SWT perintahkan lagi, tanya, ada tidak di dalam hatinya kecintaan kepada ulama? Ada enggak temannya seorang ulama ketika hidup di dunia? Maka dia tanya lagi, wahai fulan, ada tidak temanmu seorang ulama, seorang ahli ilmu? Tidak, wahai malaikat.
Ya Allah, malaikat melapor lagi, Allah tidak ada ya Allah. Maka terakhir Allah katakan, wahai malaikatku, coba tanya, ada tidak temannya yang temannya itu punya teman yang temannya itu cinta kepada temannya yang seorang ulama? Maka malaikat tanya, wahai ulama, ada tidak temanmu yang cinta kepada ulama? Kalau itu wahai malaikat, aku punya. Aku punya itu ketika aku hidup di dunia. Maka malaikat katakan, ya Allah, dia punya, maka Allah katakan, masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Seperti perkara itu saja Allah masukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau yang ulamanya itu adalah kita? Kita ini jangankan dulu, sekali saja Allah tanya, sekali saja dia pernah dulu ketika di dunia Allah masukkan ke dalam surga. Kita ini di pesantren berapa kali dulu dengan guru kita? Setiap malam Senin duduk ngaji di kelas sama ustaz-ustaz kita ini. Masya Allah, derajat kita di mana di surga? Inilah keutamaan. Sehingga Nabi dalam hadis Nabi yang maksudnya, barang siapa memandang daripada wajahnya ulama dengan cinta, memandang wajahnya orang soleh, maka Allah akan ciptakan dua malaikat yang akan berada di kedua matanya, yang malaikat itu akan mendoakan ampunan kepadanya sampai hari kiamat, sampai dia wafat. Luar biasa kan? Masya Allah. Bagaimana kalau ulama itu adalah kita? Bagaimana kalau ulama itu adalah kita? Apalagi kita di pesantren mana? Ini semua ini calon ulama besar kan? Yang santrinya ini Allah berikan, mudah-mudahan Allah berikan setiap orang di antara kalian ini Allah berikan 1 juta santri. Setiap kalian ini akan menjadi pimpinan pesantren. Ini kalau Allah tanya nanti, adakah orang soleh yang kamu kenal temanmu? Wah, ini kita akan bisa hidup berapa orang yang ada di sini. Nah, ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, menjadi wasilah, menjadi wasilah untuk masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kalaulah di dalam majelis ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang tidak sesuai, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala kekurangan, segala kelebihan, maka ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber daripada kebenaran. Kalau ada kekurangan, maka ini datang daripada diri saya sendiri sebagai makhluk, sebagai manusia yang kurang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Maka kita akhiri dengan doa kepada majelis. Insyaallah setelah ini dari kisah bahasa Arab, kisah logo akan langsung menggerakkan kita untuk praktek berkisar 10 menit. Maka semuanya untuk siap dan dibagi kelompoknya. Maka kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibangunkan teman-temannya, dikejutkan.